Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapa dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Masjid Ta'lim, Masjid Al-Hidayah yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 Jalan Menuju Surga, kitab yang disusun oleh Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau, yang dimana insyaAllah pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan 122, yaitu berkaitan dengan keagungan pahala dari arkanul Islam, dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwasannya rukun Islam itu ada 5. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat fardu atau salat yang 5 waktu. Yang ketiga, mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi yang mampu. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ini diletakkan oleh Syekh Nayyib di dalam pembahasan 122. Anna a'rabiyan ja'a ila Rasulillah SAW. Ada seorang Arab gunung atau Arab Badu datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau ini bertanya, faqala, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku mengamalkan amalan tersebut, maka aku masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang dimana jika engkau amalkan amalan ini engkau masuk surga adalah sebagai berikut. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah ya semata dan tidak menyekutukan Allah Jalla wa Ala sedikit jua pun atau dengan sesuatu apapun.
Artinya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Yang kedua, wa tuqimu as-salata al-maktubata, melaksanakan salat fardu yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Yang ketiga, wa tuaddi az-zakata al-maf'udata, melaksanakan dan menunaikan zakat yang diwajibkan atas engkau. Kita tahu zakat ada 2, ada zakat mal, ada zakat al-at'imah. Ya, dua-duanya wajib atas kita. Kalau zakat mal itu kewajibannya ada ketika harta kita sampai pada hitungan nisab dan haul. Sedangkan zakat al-at'imah, zakat makanan yang sering diistilahkan dengan istilah zakatul fitri atau zakatul fitrah, itu kewajibannya ketika menjelang akhir daripada Ramadan atau mendekati Idul Fitri. Dan sunnahnya menunaikan zakat fitri tersebut sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, 2 zakat ini wajib atas kita. Ya, tapi zakat mal itu ada syaratnya nisab dan haul. Kemudian yang keempat, ya, wa tasumu ramadhana, hendaknya engkau berpuasa Ramadan. Di sini tidak disebutkan haji, bukan berarti haji itu bukan bagian daripada rukun Islam. Tapi disebutkan 4 hal ini, tidak lain ini adalah utamanya, ini yang lebih didahulukan. Kemudian Arab Badu tadi berkata di hadapan Nabi, qala walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Tangan Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh yang tidak bisa kita bayangkan dan tidak boleh kita takwilkan. Jadi kalau kita mengimani sifat-sifat Allah Jalla wa'ala tentang tangannya Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, kita selalu mengatakan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala tanpa ada unsur ta'til, melucuti ya dari nama dan sifat Allah, tanpa juga ada unsur tasybih, menyerupakan dengan makhluk, tanpa juga ya menyelewengkan, inhiraf ya, tahrif, menyelewengkan arti dari maksud dari makna yang sesungguhnya dari sifat Allah Jalla Jalaluh, dan juga tanpa takwil ya. Yang jelas kita meyakini Allah memiliki tangan. Tangannya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Dan juga tidak boleh takyif, menanyakan bagaimana sih tangannya Allah. Itu pertanyaan bid'ah yang tidak perlu untuk ditanyakan. Kata Arab Badu tadi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala, la azidu ala hada syai'an abadan wala anqusu minhu. Aku tidak bakalan menambahkan ini lagi sedikit jua pun, dan aku tidak bakalan menguranginya. Artinya 4 hal ini selalu dilakukan oleh sahabat dari kalangan Arab Badu tadi itu. Falamma walla, ketika beliau yaitu Arab Badu tadi sudah meninggalkan Nabi, Rasulullah berkomentar, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man sarrahu ayyanzuru ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang senang untuk melihat salah seorang dari penduduk surga, maka hendaknya dia melihat laki-laki tersebut, yaitu Arab Badu tadi. Jadi menunjukkan bahwasanya Arab Badu tadi itu yang bertanya tentang amalan yang bisa mengakibatkan dia masuk ke dalam jannah dan surga, dan dia selalu mengerjakan 4 amalan ini, maka orang ini dipastikan masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh. Tidak disebutkan siapa namanya, tapi yang jelas dia dari kalangan ya al-A'rab atau Badu, Arab Badu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini yang kita bahas ada 4 hal. Yang pertama tauhid. Tauhid itu apa sih Bapak Ibu? Tauhid itu adalah ya ifradallah fil ibadah. Mengesahkan Allah Jalla wa ala dalam masalah apa?
dalam masalah ibadah. Ya, mengesahkan Allah Jalla wa Ala dalam masalah ibadah. Kalimatnya apa? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Yang dimananya di dalam kalimatut tauhid tersebut mengandung dua pondasi, dua rukun. Jika kita tidak menjalankan dua pondasi tersebut, sia-sialah ucapan tauhid kita, la ilaha illallah. Apa dua rukun tersebut? Apa dua pondasinya? Yang pertama, al-isbat, menetapkan Allah Jalla Jalaluh satu-satunya yang pantas dan layak untuk disembah. Kemudian yang kedua adalah an-nafyu, ketika kita mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah, satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, maka konsekuensinya dia harus menafikan, meniadakan sembahan-sembahan selain Allah Jalla Jalaluh. Dan itu dikuatkan di dalam firman Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 62. Allah Jalla wa'ala berfirman, innahu huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang layak, yang pantas untuk disembah hanyalah Allah Jalla wa'ala. Ini maksudnya apa? Isbat apa nafyu? Apa artinya isbat tadi? Menetapkan Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Allah mengatakan innahu wal haq, yang pantas untuk disembah itu hanyalah Allah semata. Berarti ini rukun apa? Al-isbat. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Sedangkan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala adalah kebatilan. Tidak layak untuk disembah. Ini rukun apa namanya? Pondasi apa? An-nafyu atau an-nafi. Nah, konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia menetapkan Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Kemudian juga ya sekaligus dia menafikan Tuhan-Tuhan selain Allahu Jalla Jalaluh. Nah, yang sanggup untuk apa? Mengamalkan, ya, yang sanggup untuk mengamalkan kalimatut tauhid la ilaha illallah tadi dengan menjalankan pondasinya, maka benarlah dia tersebut di dalam keyakinan dia. Dia tersebut yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-An'am, ya, disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pada ayat 82, Allah menyatakan dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak pernah mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ibu-ibu, bapak-bapak, puncaknya keimanan itu apa? Puncaknya keimanan. Iman itu kan, kata Nabi, sab'una syu'batan au sittuna syu'batan. Al-imanu sittuna au sab'una syu'batan. Iman itu kata Nabi 60 atau 70 cabang, 60 atau 70 tingkatan. A'laha, paling tingginya tingkatan keimanan itu apa? Tauhid. La ilaha illallah. Kemudian lawan daripada tauhid itu apa? Asyirku. Nah, di sini puncaknya keimanan apa? Tauhid. Puncaknya kezaliman? Syirik. Jadi maksud ayat ini apa? Orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak pernah mencampur adukan ketauhidannya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, wahum muhtadun, dan mereka pun mendapatkan petunjuk di dunia dan juga di akhirat. Artinya kalau aman di dunia, dia dijauhkan dari malapetaka, dari bencana, dari gangguan-gangguan apapun. Sedangkan aman di akhirat maksudnya apa? Masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala, dan dipastikan terhindar dari yang namanya apa?
siksa api neraka. Dan mereka selalu mendapatkan petunjuk di dunia ataupun di akhirat. Nah, karena tauhid, seseorang tersebut masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang juga dari Abu Sa'id radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tolong talkinkan, bimbing orang yang mau meninggal dunia agar dia tersebut sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita melihat ada orang yang naza mau melepas ruh, tugas kita apa? Mentalkinkan. Talkin itu artinya apa? Membimbing, menuntun agar orang yang mau meninggal dunia tersebut sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Kata Nabi dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya kalimat tauhid la ilaha illallah, maka jaminan surga untuknya. Tapi perlu diketahui, yang punya jaminan surga, yang mengucapkan la ilaha illallah, yang menjalankan dua rukun tadi, yang menjalankan dua apa? Pondasi tadi. Pondasi yang pertama apa? Al-isbat. Al-isbat artinya apa? Menetapkan. Apa yang kita tetapkan? Allahu Jalla wa'ala satu-satunya zat yang layak dan pantas untuk disembah. Hanya Allah yang kita sembah semata. Kemudian tidak cukup dengan menyembah Allah. Harus ada pondasi yang kedua. Yaitu apa? An-nafyu. Sekaligus dia menafikan kesyirikan, menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh dia tersebut menganggap bahwasannya Tuhan itu sama saja. Ya, dia yang dia pastikan, yang dia tetapkan sebagai Tuhan yang dia sembah hanyalah Allah, dan dia harus membumi hanguskan yang namanya kesyirikan. Nah, ketika seorang yang mengucapkan la ilaha illallah punya keyakinan seperti itu, maka dia meninggal dalam kondisi apa? Husnul khotimah. Maka inilah orang yang punya jaminan jannah dan surga. Adapun di antara kaum muslimin, dia itu mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, tapi enggak yakin, enggak menjalankan dua rukun dan dua pondasi tadi. Ada jaminan surga enggak? Tentunya tidak. Kita tahu nih orang selama hidupnya masih suka melakukan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Jalla Jalaluh, suka datang ke dukun, peramal, paranormal, suka datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur. Selama hidupnya dia suka mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, yang dia yakini itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, tapi kesyirikannya tersebut dia tidak nafikan, dia tidak bumi hanguskan, dia tidak tiadakan, maka dia tidak masuk kategori keutamaan mendapatkan jannah dan surga dikarenakan ucapan la ilaha illallah. Jelas ya? Itu konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, pondasinya, rukunnya harus dijalankan. Pondasi yang pertama apa ibu-ibu? Al-isbat. Al-isbat artinya apa? Menetapkan Allah Jalla wa'ala satu-satunya yang layak untuk disembah. Artinya ta'budallah, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua apa Bapak-bapak? An-nafyu, menafikan. Artinya jangan berbuat syirik. Harus dinafikan, harus dihilangkan Tuhan-Tuhan selain Allahu Jalla Jalaluh. Nah, ketika dia sanggup untuk menjalankan tauhid secara benar, sanggup menjalankan kalimat tauhid la ilaha illallah secara benar, ini baru dia mendapatkan jaminan surga. Jelas ya? Nah, tentunya dalam masalah pembahasan tauhid ini ustadznya sudah ada di kajian kita yang sama. Ini cuma sekedar refresh, menyegarkan ingatan kita agar kita itu betul-betul paham dengan kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita ucapkan di setiap hari kita ini. Yang kedua, kalau kita ingin masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala, wa tuqimus salata al-maktubata,
melaksanakan salat fardu atau salat yang 5 waktu, salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, ini 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa Ala atas kita. Selainnya tidak wajib. Disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang dimana Allah Jalla wa Ala wajibkan atas hambanya, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Wa man atabihinna falam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lillahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang sanggup melaksanakan salat yang 5 waktu dan dia tersebut tidak pernah melalaikannya, dia tersebut tidak pernah menyia-nyiakannya. Kapan seseorang tersebut dianggap menyia-nyiakan salat yang 5 waktu? Ketika dia melakukan satu di antara 3 hal berikut ini. Yang pertama, dia tidak salat sama sekali. Tidak pernah salat. Ketika seseorang yang tidak pernah salat, maka dipastikan dia tersebut dalam kondisi melalaikan ibadah salat. Atau ya, keadaan dia dianggap melalaikan ibadah salat ketika kondisinya on and off. Kadang salat, kadang tidak salat. Lagi asyik salat, lagi tidak asyik tidak salat. Atau sebaliknya, lagi mendapatkan musibah, rajin datang ke masjid, melaksanakan ibadah salat. Tapi ketika musibah telah diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh, ketika musibah telah dihilangkan oleh Allah Jalla wa'ala pada dirinya, kembali tidak salat. Orang yang seperti ini sama saja dianggap melalaikan ibadah salat. Atau yang ketiga, dia salat tapi waktunya telah habis. Salat asar dikerjakan di waktu maghrib, maghrib dikerjakan di waktu isya tanpa ada alasan kenapa dia sampai seperti itu. Kalau dia musafir menjamak salat, itu ada alasan. Ya, jamak takhir misalnya, itu ada alasan. Kalau dia ketiduran, kemudian dia mengqadha salat yang di mana dia mengerjakan itu salat bukan di waktunya lagi, itu ada alasan. Tapi ini tidak ada alasan. Kenapa sampai dia tersebut seperti itu? Maka oleh sebab itu kita katakan bahwasannya ya, dia tersebut dianggap melalaikan. Nah, kita yang diwajibkan melaksanakan salat yang 5 waktu, ya, maka tidak boleh untuk melalaikan salat yang 5 waktu atau melakukan satu di antara 3 yang kita sudah jelaskan tadi. Ya, kita melaksanakan salat yang 5 waktu sebagai wujud menjalankan hak dari salat yang 5 waktu. Kalau kita mengerjakan salat yang 5 waktu, maka apa kata Nabi? Kana lillahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Maka Allah Jalla Jalaluh berjanji kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan maf'udatan wajtanaba al-kaba'ira. Barang siapa yang sanggup untuk mengerjakan salat yang 5 waktu dan dia sanggup untuk meninggalkan segala macam dosa-dosa besar, yadkhulul jannata min abwabiha sya'a, maka kelak dia tersebut masuk ke dalam surga lewat 8 pintu surga yang tersedia untuknya. Dipersilahkan orang yang terbiasa salat mau masuknya itu lewat pintu Ar-Rayyan sekalipun, mau pintu jihad sekalipun. Dari 8 pintu ada pintu salat secara khusus. Pintu yang pertama itu apa? Pintu orang yang melaksanakan salat. Tapi salat fardu, kita mengerjakan salat fardu ini jaminannya surga. Dan masuk surganya lewat 8 pintu surga, dipersilahkan meskipun ada pintu khusus untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah salat. Dan subhanallah, kalau kita melihat dari keistimewaan dari ibadah salat tersebut, ini yang mengakibatkan dosa-dosa kecil kita terhapuskan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih,
ma mimri'in muslim tahduru salatun maktubatun fayuhsinu udhu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Tidaklah seorang muslim memasuki waktu salat wajib lalu ia sempurnakan wudunya, artinya wudunya sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, dan dia sempurnakan kehusuannya, dia sanggup menghadirkan hati untuk Allah, dia sempurnakan rukunya, ya, dia sempurnakan ibadah salat seluruhnya. Apa yang dia dapatkan? Illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika dahra kullah. Maka yang dia dapatkan dikarenakan dia mengerjakan salat yang 5 waktu, maka salat 5 waktu yang dia kerjakan itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa yang ia lakukan sebelumnya, selama yang dia lakukan tersebut bukan dosa besar. Karena kalau dosa besar itu harus dengan taubatan nasuha. Misalnya di antara ibu kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir atau sulam alis, itu tidak cukup penghapus dosanya ibu itu dengan salat 5 waktu. Ya, harus dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu dirangkai dengan 3 syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Ya, dia bertaubatnya karena Allah Jalla Jalaluh. Kenapa sampai kerok alis? Bukan karena sesuatu yang lainnya. Ketika kita tanya, kenapa Bu enggak sulam bibir lagi, enggak sulam alis lagi? Enggak ada uang lagi Ustadz. Nah, artinya kalau ada uang dia masih kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir dan sulam alis. Ini berarti dia tidak ikhlas dalam bertaubat. Bukan begitu ibu-ibu? Nah, yang kedua adalah al-azam. Keinginan keras untuk meninggalkan perbuatan itu dosa. Jangan taubat sambal. Hari ini enggak makan sambal, besok wallahu alam deh. Ya, hari ini kebetulan lagi sakit perut, buang-buang air. Makanya tidak makan sambal. Tapi besok kalau sudah sembuh dari sakit, ya kembali lagi ya makan sambal. Nah, ini tentu kita katakan tidak punya azam dalam meninggalkan perbuatan itu dosa. Punya azam, punya keinginan keras untuk meninggalkan itu perbuatan dosa dan tidak ingin lagi untuk melakukannya. Azam betul ya. Kemudian yang ketiga an-nadam, rasa penyesalan. Kenapa sampai kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir dan sulam alis. Nah, itu yang disebut dengan ya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu dirangkai dengan 3 syarat tadi itu. Wallahu a'lam. Tapi adapun dosa-dosa yang lainnya kita katakan yang sifatnya kecil, dosa yang sifatnya kecil tersebut itu bisa terhapuskan dengan ibadah yang kita kerjakan atau kebaikan yang kita kerjakan. Salah satunya adalah ibadah salat. Dengan kita melaksanakan ibadah salat, dosa-dosa kecil kita terhapuskan dan ketentuan ini berlaku sepanjang masa. Dikatakan oleh para ulama, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa salat yang 5 waktu, jika seorang muslim berwudu dengan sempurna sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW, kemudian dia melaksanakan ibadah salat, maka salat yang 5 waktu itu akan menghapuskan noda dari dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besar dihindari. Itu berlaku seumur hidup dan berlaku di setiap zaman, tidak hanya berlaku pada satu zaman tertentu saja. Jika tidak ada dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan, maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini misal ya. Misalnya ada orang yang memang tidak melakukan dosa sama sekali, hatta dosa kecil enggak. Maka apa kata Imam Nawawi? Jika memang ada dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecilnya itu dihapuskan. Tapi jika tidak terdapat dosa-dosa kecil pada diri seseorang, maka dicatat untuknya pahala kebaikan dan dinaikkan derajatnya dengan dia mengerjakan salat fardu atau salat yang 5 waktu tersebut. Jika kebetulan yang ada padanya hanya dosa besar, maka kami berharap siksaannya akibat dosa-dosa besar tersebut diringankan oleh Allahu Jalla wa'ala. Dikatakan oleh para ulama ya ketika menjelaskan tentang perbedaan
dosa besar dengan dosa kecil. Di sini sudah dibahaskan ibu-ibu Al-Kabair. Kitab Al-Kabair sudah kan? Sudah. Masih ingat definisi Al-Kabair? Dosa besar? Apa? Apa definisinya? Lupa ya, dimaklumin. Oke, nah karena sudah pada umur, sudah pada tua, ya kita maklumin. Kita ini rata-rata cuma modal semangat kajian doang. Tapi untuk mengingat, ya nanti dulu itu nomor 21. Taib. Dosa besar itu kan yang pertama, jika sekiranya Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwasannya itu dosa besar. Atau Nabi SAW menyebutkan itu adalah apa? Dosa besar. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, ala unabbi'ukum bi akbal kabair, ala unabbi'ukum bi akbal kabair. Maukah aku sampaikan kepada kalian dosa paling besarnya dosa besar? Ya kan? Itu berarti menunjukkan yang disebutkan itu dosa besar. Yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi jika Allah dan Rasulnya menyebutkan itu dosa besar, maka itu adalah dosa besar. Atau dosa besar itu kategorinya adalah jika Allah dan Rasulnya memberikan sanksi atau hukuman had di dunia ini. Seperti misalnya ada anak muda berzina, dia belum kawin. Dihukumnya apa? 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Tapi kalau misalnya sudah kawin, masih ada ikatan atau belum, ya, atau sudah putus ikatan perkawinannya, kemudian dia berzina, hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Berarti menunjukkan zina itu dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Kenapa? Ada sanksi di dunia ini. Jelas ya? Termasuk juga ya berkaitan tentang ancaman dengan siksa api neraka. Seperti salat 5 waktu wajib ya. Kalau kita tinggalkan dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar karena Allah mengatakan apa? Ma salakakum fi saqar dalam surah Al-Mudatsir. Kenapa kalian kok sampai mampir ke neraka Saqar? Apa sebabnya? Kemudian mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak pernah melaksanakan ibadah salat fardu ketika hidup di dunia. Itu yang mengakibatkan mereka tersebut mampir ke dalam neraka Saqar. Berarti menunjukkan orang yang meninggalkan salat fardu atau salat 5 waktu, dia telah melakukan dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman dari Allah dan Rasulnya dikaitkan orang yang meninggalkan itu dengan siksa api neraka. Atau orang yang melakukan itu yang keempat kategorinya dikutuk dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat kategori dosa besar itu jika sesuatu dosa itu dirangkai dengan kutukan dan laknat Allah Jalla wa'ala. Seperti kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Dosa kecil apa dosa besar bu? Dosa besar. Kenapa bu? Karena setiap kali ibu kerok alis dan potong bulu mata, setiap kali ibu sulam bibir dan sulam alis, Allah dan Rasulnya mengutuk dan melaknat ibu. Berarti menunjukkan ya kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir dan sulam alis itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Nah walhasil ya itu secara singkat definisi daripada dosa besar. Nah dosa besar itu ada 2. Bapak Ibu, dosa besar itu ada 2. Pertama akbarul kabair, dosa paling besarnya dosa besar. Yang kedua al-kabirah, dosa besar saja. Akbarul kabair, paling besarnya dosa besar apa? Syirik, durhaka kepada kedua orang tua, bersumpah palsu, ya itu dosa paling besarnya dosa besar. Minum khamar, dosa paling besarnya dosa besar. Dan banyak lagi yang lainnya. Wallahu a'lam. Sedangkan dosa kecil, definisi yang dikatakan oleh para ulama, dosa kecil itu adalah dosa yang pelakunya tidak sampai dengan 2 hukuman, yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Ada yang mengatakan
dosa kecil itu adalah setiap dosa yang tidak diakhiri dengan laknat dan murkanya Allah. Artinya jika ada satu dosa yang di ujungnya itu tidak ada ancaman Allah dan tidak ada murka Allah dan kutukan Allah Jalla wa'ala, berarti itu dosa apa? Dosa kecil. Ada juga yang mendefinisikan dosa kecil itu adalah dosa yang tidak ada ancaman hukuman hadnya di dunia. Tidak ada hukuman hadnya di dunia. Dan tidak ada ancamannya dengan neraka di akhirat. Kalau gibah, dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Tapi ada enggak hukumannya di dunia? Di had misalnya habis gibah dicambuk 100 kali. Enggak ada kan? Tapi ada enggak ancamannya di akhirat? Ada. Bahkan disebutkan salah satu sebab seseorang itu diazab, disiksa di alam kuburnya, itu dikarenakan dosa apa? Gibah. Berarti gibah itu dosa apa? Dosa besar. Naam, jelas ya? Itu berarti apa? Dosa besar gibah tersebut. Jelas. Tayyib. Itu berkaitan dengan masalah hukuman. Ya, dan ini kita berhubung tidak membahas tentang dosa besar dan dosa kecil. Ini cuma sekedar tambahan ilmu saja. Saya ingin mengingatkan bagi ibu-ibu yang terlupakan tentang pembahasan ini, ya, sehingga bisa refresh lagi, bisa mengingat dan menyegarkan ingatan mereka-mereka yang sudah lupa tentang definisi daripada dosa besar dan dosa kecil. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Jelas bapak-bapak? Naam. Taib. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang ibadah sholat, banyak sekali keistimewaan dan fadilahnya. Yang jelas jaminannya itu adalah surga. Jaminannya adalah jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wa tuaddi az-zakata al-mafrudata. Kalau ingin masuk surga, tunaikanlah zakat. Zakat tadi ada berapa? Ada dua, ada zakat al-at'imah, zakat makanan. Kenapa kok dikatakan zakat makanan? Kenapa zakatul fitri, kenapa zakatul fitrah dikatakan zakat makanan? Karena pada saat kita memberikan zakat fitri atau zakat fitrah harus berwujud makanan pokok. Beras kalau di tempat kita. Al-qutul baladinya makanan pokoknya apa? Beras. Tidak boleh diganti dengan uang. Meskipun nilainya lebih besar. 1 juta misalnya antum kasih. Ya, untuk zakat fitrah. Itu tidak bisa mengganti dari keabsahan zakat fitri dan zakat fitrah yang harus makanan. Jadi nanti di Ramadan yang tinggal hitungan 2 bulan lagi, ini bulan Rajab tanggal 1 ya sudah. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Artinya tinggal 60 hari lagi lah. Ya, tinggal 60 hari lagi Ramadan, pastikan nanti di penghujung Ramadan 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri mengeluarkan zakat fitranya atau zakat fitrinya dengan apa? Dengan wujud makanan pokok, jangan uang. Kalau uang itu zakat mal, zakat harta. Nah, kenapa dikatakan zakatul fitri? Apa sebabnya? Idul Fitri apa artinya? Hari kemenangan? Bukan. Ya, hari berbuka. Karena kita sudah 1 bulan full berpuasa di Ramadan. Idul Fitri. Id itu kan sesuatu yang berulang. Makanya dikatakan Id. Kalau kemudian kita terjemahkan hari. Al-Fitr sendiri artinya apa? Berbuka. Karena tanggal 1 Syawal itu kita haram untuk berpuasa. Haram untuk berpuasa. Kalau Bapak memaksakan diri puasa, dosa besar. Ya. Jadi ada 5 hari yang kita haram berpuasa. Kalau berpuasa dosa besar. Pertama Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Yang kedua tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, haram berpuasa. Yang ketiga, keempat, kelima, Ayyamut Tasyrik. Ya, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Kata Nabi, Ayyamut Tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrallah. Hari tasyrik, hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allahu Jalla Jalaluh. Jelas ya? Nah,
Kenapa dikatakan zakat fitrah lagi? Zakat suci karena untuk mensucikan orang yang berpuasa. Karena tujuan daripada zakat fitrah tersebut tuhratan lisaim anil lagwi wa rafas. Bisa jadi selama 1 bulan itu ada kelalaian yang kita lakukan. Salah satunya inzilakul lisan. Terpeleset lisan kita mengucapkan kata-kata yang tidak bagus kepada istri kita atau kepada suami kita atau kepada orang lain. Ya, makanya dengan kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut, mudah-mudahan bisa terhapuskan tuh dosa. Termasuk kadang kita berpuasa, tapi mata kita nggak terjaga, masih suka memandang hal-hal yang haram. Dosa, iya. Nah, untuk menghapuskan dosa tersebut dengan apa? Zakat fitri tadi, zakat fitrah tadi. Agar selesainya Ramadan, orang yang berpuasa itu tetap mendapatkan pahala yang sempurna dengan dia mengeluarkan zakatul fitri dan zakat fitrah tersebut. Jelas Bapak Ibu? Nah, jadi zakat yang pertama yang wajib zakat apa? Fitri atau zakat fitrah, yang dimana zakat fitri dan zakat fitrah harus makanan yang dikeluarkan. Yang kedua zakat mal, zakat harta. Zakat harta itu apa definisinya? Siapa yang tahu dapat hadiah? Tidak tahu, oke. Hakun wajib min amwalin makhsusatin bisyurutin makhsusatin li asnafin makhsusatin. Mengeluarkan bagian yang khusus, mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus untuk golongan yang khusus. Gampang kan? Mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus dan untuk golongan yang khusus. Bagian yang khusus 2,5%, bukan begitu? 5%, kemudian 10%, 20%. Itu yang disebut dengan apa? Bagian yang khusus. Apalagi yang berkaitan dengan binatang. Kambing, baru wajib zakat kalau kita punya kambing, 40 ekor kambing, 40 sampai 120, cuma 1 ekor kambing saja yang kita keluarkan zakatnya. Nah itu khusus kan? Dari harta yang khusus, Bapak, Ibu, tidak semua harta kita itu wajib zakat. Yang wajib zakat itu cuma 5. Catat dan hafalkan. Supaya kita tidak menjadi orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu kategorinya apa? Tidak mengeluarkan zakat mal. Atau zakat fitri atau zakat fitrah. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat itu bakhil. Nah harta yang khusus itu 5, yang pertama an-naqdan, emas, perak, wama yakumu maqamahuma, atau yang sejenis, yang sama dengan emas dan perak, yaitu apa? Al-umlah, mata uang. Mata uang juga wajib untuk dizakati, karena kedudukannya sebagai barter. Dulu di zaman Nabi, barternya itu dinar dan dirham. Dinar itu adalah emas, dirham itu adalah perak. Ya. Nah, sekarang dengan terpecahnya dunia ini berbagai macam negeri, masing-masing memiliki mata uang. Nah, mata uang itulah yang wajib dizakati. Jadi yang pertama emas, perak, dan mata uang. Tayyib. Maaf, ibu-ibu. Berlian wajib zakat enggak? Bapak-bapak, berlian wajib dizakati enggak? Tidak wajib dizakati secara zatnya. Batu bacan, batu kecubung, merah delima wajib dizakati tidak? Batu intan wajib enggak dizakati? Tidak. Secara zatnya tidak. Tapi kapan berlian kemudian berkaitan tentang batu bacan, batu kecubung, mata kucing, merah delima wajib dizakati kapan? Ketika kita jual, ketika kita bisniskan, ketika kita sewakan, baru terkena wajib zakat. Zakat apa masuknya? Apakah zakat berlian? Tidak.
masuknya kategori zakat apa? Perdagangan. Ya, urudu at-tijarah. Jelas ya? Jelas enggak? Yang ketiga, harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak. Itu pun sebatas 3 jenis hewan saja. Onta, sapi, atau yang sejenisnya, yaitu kerbau. Kemudian yang ketiga, kambing atau yang sejenisnya, seperti domba. Onta, sapi, dan kambing. Ayam ada zakatnya enggak bapak-bapak? Ada tidak? Tidak ada. Bebek, angsa, kuda, jerapah, tidak ada secara zatnya. Tapi kapan bebek, ayam, angsa, kuda, jerapah ada zakatnya kapan? Ketika kita bisniskan, kita dagangkan, kita jual. Cakep nih. Senang banget nih kayak gini nih. Nyambung cepat ya ibu-ibu ini. Nah, seperti itu. Meskipun sudah pada tua, ya kan seperti itu. Nah, ya, jadi segala sesuatu yang dibisniskan itu baru terkena zakat. Jelas ya? Oke. Kemudian yang keempat, harta yang wajib dizakati adalah al-kharij minal ard, terutama yang berkaitan dengan al-qutul baladi, segala sesuatu yang keluar dari tanah, terutama yang berkaitan dengan makanan pokok, padi, makanan pokok kita, yang kemudian menjadi beras. Ketika kita panen, wajib untuk kita zakati. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkanlah zakatnya ketika engkau memanen, ya, hasil pertanian tadi itu. Tayyib, padi ya, mangga, duku, durian, rambutan, dan buah-buahan yang lainnya ada zakatnya enggak? Ada tidak? Tidak ada apa ada? Tidak ada. Kapan buah-buahan ada zakatnya? Ketika kita bisniskan. Demen nih kita, senang, langsung nyambung. Jadi kalau sekiranya kita berkebun mangga, durian, tapi tidak untuk jual, sekedar bagi-bagi hadiah buat yang ikut kajian di Majlis Taklim Sakinah atau Masjid Hidayah, terkena zakat enggak saya? Saya kebetulan punya kebun kurma, punya kebun mangga ada, kebun jambu ada, alhamdulillah, jeruk juga ada, pisang banyak lagi. Tapi berhubung saya sudah tajir, duit kayak tisu, saya nggak bisniskan itu. Ya kan boleh dong naksi sedikit ya kan, seperti itu. Kemudian saya cuma bagi-bagi doang, ya nanti buat bulan ini di kajian As-Sakinah ya, durian saya kirim, rambutan, kemudian mangga, sekedar bagi-bagi doang. Saya terkena zakat enggak? Tidak. Kapan saya terkena zakat? Ketika saya bisniskan tuh buah-buahan. Termasuk sayur mayur, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daun bawang, wortel, dan seterusnya, sayur mayur lainnya terkena zakat enggak? Tidak. Kapan terkena zakat? Ketika kita bisniskan. Nyambung enggak Bu? Jelas Bapak-Bapak? Jelas, oke. Jadi kalau yang hasil pertanian juga cuma satu ya, yaitu makanan pokok kita juga ya, yaitu padi. Tayyib, yang kelima ar-rikas. Nah rikas ini khusus. Rikas itu barang yang berharga yang kita dapatkan di dalam perut bumi, baik di daratan ataupun di lautan. Misalnya dari salah seorang di antara Bapak beli tanah. Ketika menggali tanah untuk membangun rumah di situ, Bapak ketemu emas 50 kilo. Ya, itu wajib dizakati. Itu yang disebut dengan rikas. Seumur hidup satu kali. Makanya lebih gede rikas itu. Karena seumur hidup satu kali. Berapa persen? 20%. Kita beli tanah di satu tempat. Ternyata ada penelitian tanah kita ada batu baranya. Ketika pertama kali mengangkat ada hasilnya 1 M, berarti kita keluarkan zakatnya 20%. Berarti berapa? 200 juta. Ternyata enak juga berbisnis batu bara.
Kemudian setiap tahun saya keluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Nah, kan 5 harta ini saja ya. Yang pertama tadi apa? Emas, perak, dan mata uang. Yang kedua apa? Ya, barang yang dibisniskan, didagangkan atau disewakan. Yang ketiga, ya, hewan ternak. Itu pun cuma sebatas 3 jenis saja. Onta, sapi, kambing. Kemudian hasil pertanian, itu pun cuma 1, yaitu makanan pokok negeri setempat. Kebetulan di tempat kita padi atau beras. Yang terakhir rikas. Nah, tadi kan ada yang 2,5% zakatnya. Zakat apa itu? Emas, perak 2,5%. Mata uang 2,5%. Hasil dagangan, bisnis 2,5% juga. Jelas? Kalau yang 5% cuma 1 harta, yaitu apa? Hasil pertanian ketika kita mengelolanya itu mengeluarkan biaya. Kita menjadi profesional farmer. Kita beli tanahnya ratusan hektar untuk menabur benih padinya pakai pesawat kecil. Kita bikin irigasi. Fulus nggak bapak-bapak itu? Nah, ketika saya panen ternyata sampai nisab 6,5 kuintal atau 650 kilogram. Maka saya keluarkan zakatnya cuma 5%. Tapi kalau saya iseng beli tanah, bercocok tanam padi, gak mengeluarkan biaya, gak bikin irigasi, siraman pun juga berharap dari Allah agar Allah menurunkan hujan. Ternyata ada hasil ketika panen sampai nisab 6,5 kuintal atau 650 kilogram. Maka keluarkan zakatnya berapa? 10%. Nah, untuk rikas sekali seumur hidup berapa persen? 20%. Jelas ya? Nah, selain 5 ini tidak terkena wajib zakat. Tidak terkena wajib zakat. Ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu punya pakaian 4 lemari. Setiap lemari 100 pakaian. Harga paling murah dari pakaian ibu 1 juta. Oke? Belum lagi ada momen-momen, ada ya acara-acara tertentu, kawinan. Di bulan ini saja berhubung musim hujan, maka banyak kawinan. Setiap kali ada kawinan, ibu beli pakaian baru. Itu harganya paling murah 5 juta. Kalau kita hitung semua yang 4 lemari tersebut, bisa sampai 400 juta lebih atau 500 juta. Pertanyaan saya, pakaian yang ibu punya tadi itu 4 lemari, wajib zakat enggak? Kenapa tidak? Karena tidak dibisniskan, karena tidak didagangkan. Ya itu rizkinya ibu-ibu yang Allah Jalla wa'ala berikan melalui suaminya. Kemudian suaminya itu sebagai wujud suami yang sangat sayang dengan istri, dia belikan pakaian tersebut untuk menutupi auratnya. Halal enggak buat istrinya? Halal kalau suaminya mampu. Jangan dipaksakan ya. Begitupun juga di antara ibu-ibu atau bapak-bapak kan saya lihat Masya Allah mobilnya lebih bagus daripada punya ustadz. Bukan begitu? Ada yang harga 1 M tadi saya lihat, ada yang 500 juta, ada yang 400 juta. Iya kan? Wajib zakat enggak kendaraan tadi itu? Tidak. Kapan tuh mobil-mobil wajib dizakati? Ketika kita bisniskan, ketika kita jual atau ketika kita sewakan. Paham ya? Nah, walhasil apalagi ibu-ibu misalnya banyak punya tas, merek terkenal. Kita takut ya kalau nyebutkan nama merek terkenal itu jadi endorse. Gak usah lah, ya kan? Tapi kan ada yang tas yang 100 juta, 200 juta ya kan? Seperti itu. Paling murah yang ibu bawa sekarang 50 juta. Kan seperti itu. Artinya kalau digabungkan yang dalam lemari 1 itu bisa sampai berapa? 10 tas aja mungkin bisa nilainya itu sampai 500, 600 bahkan lebih daripada itu. Kan ada tuh. Yang seperti itu. Yang ada di antara ibu ini keluar dari rumah aja sudah 1 M. Jilbabnya berapa, pakaiannya berapa, sepatunya berapa, kemudian berliannya berapa. Mungkin dihitung-hitung bisa 1 M. Terkena zakat enggak? Tidak terkena zakat. Kenapa? Karena dia pakai doang, menikmati. Ibu-ibu kan sering selalu berdalilkan dengan ayat yang terakhir surah Wadduha. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian tampakkanlah.
Makanya ditampakkan dengan cara seperti itu. Kemudian karena sudah lama mengaji, sering hafal hadis yang sering disampaikan Ustadz juga. Innallaha yuhibbu ayyanzura asara ni'mata abdi. Sesungguhnya Allah itu suka kalau bekas nikmatnya itu ditampakkan. Nah, lewat tas, lewat sepatu, pakaian dan seterusnya. It's okay. Kalau misalnya itu memang dia mampu, bismillah. Tapi dipakai. Kalau enggak dipakai itu yang jadi dosa. Ya, wallahu a'lam. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Pertanyaannya ada zakatnya enggak itu? Tidak ada. Jadi enggak bisa kita paksa-paksakan. Kan di antara ukhti-ukhti ini, kadang satu sama lain, tutas bah, hal tuh. Ada zakatnya belum? Sudah dizakatin belum? Ana dengar Ustadz udah ya, Ana punya Ustadz ngomong enggak ada pakai zakat itu. Kecuali kalau dijual. Ya, Ana enggak mau, Ana itu cuma bisa beli untuk jual nehi. Kan begitu ibu-ibu. Ya enggak Bu? Benar banget ya. Realitanya begitu Bu ya. Ya, saya cuma bisa beli untuk jual nehi. Kan begitu. Jadi saya enggak ada wajib zakat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi zakat itu tidak cukup dengan dua definisi tadi saja. Mengeluarkan bagian khusus dari harta yang khusus. Ada syaratnya lagi. Ada syarat khususnya. Ada dua zakat mal itu syaratnya. Kalau ada dua syarat ini baru kita terkena wajib zakat. Yang pertama nisab. Nisab itu adalah kadar, nilai atau jumlah yang Allah Jalla wa'ala tentukan. Seperti emas yang 24 karat itu wajib dizakati ketika gramnya itu sudah sampai berapa? 85 gram. Oke ya. Berarti kalau misalnya ibu-ibu punya emas yang 24 karat, nilainya cuma 50 gram saja wajib zakat enggak Bapak Ibu? Tidak wajib. Kenapa? Belum sampai nisabnya. Jelas Bapak Ibu? Kita kaitkan dengan rupiah. 1 gram emas sekarang ini 900 ribu. 900 ribu kali 85 berapa? 76 juta 500 ribu rupiah. 76 juta 500 ribu rupiah. Ada dong ibu tabungan 76 juta 500 ribu rupiah? 100 ada dong? Ada. Nah ketika uang bapak atau uang ibu sampai pada nisab 76 juta 500 ribu rupiah atau lebih, berarti salah satu syarat kewajiban zakat ada. Yaitu apa tadi namanya? Nisab. Nah berarti kalau di antara kita cuma punya tabungan 50 juta, wajib zakat enggak? Kenapa tidak? Belum sampai nisab. Jadi kita tidak bisa memaksa. Anak memang ada uang, tapi uang anak tidak sampai pada nisab. Memang berapa? Kalau boleh kepo, baru 60 juta. Wajib zakat enggak? Tidak wajib. Jelas ibu-ibu? Karena yang banyak fulus ibu-ibu bukan bapak-bapak sekarang ini ya. Makanya saya bilang jelas ibu-ibu, ya kan seperti itu. Taib, pertanyaan. Hari ini habis kajian ada yang kasih uang saya 100 juta. Saya wajib zakat enggak? Tidak wajib, belum. Nisabnya ada enggak? Ada. Apa itu? Nisabnya ada. 76 juta 500 ribu rupiah. Saya dikasih oleh antum tadi berapa? 100 juta. Sat hadiah sat buat pengajian tadi antum Masya Allah. Anak kasih 100 juta. Oke ya, belum terjadi kan? Tapi bisa jadi hari ini terjadi. Nah seperti itu. Belum terjadi tapi insya Allah bisa jadi hari ini terjadi. Dikasih anak 100 juta. Wajib zakat enggak? Tidak wajib. Nisabnya ada enggak? Ada. Tapi yang tidak ada apa? Haul. Yang uang 100 juta itu belum berputar 1 tahun. Belum berputar 12 bulan. Karena kata Nabi SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban zakat kecuali itu harta sudah berputar 1 tahun. Oke? Fine ya. Misalnya di antara antum dapat warisan. 5M terima fulus. Wajib hari ini enggak dikeluarkan zakatnya? Tidak. Oke. Ternyata 5M tadi antum gunakan untuk beli rumah di sini. Habis 2M. 1M cukup enggak beli di sini? Cukup? Enggak cukup? Ampun. Cukup? 1M enggak cukup? Enggak cukup 2M deh. 1M lagi buat modal kawin. Antum wahai para syabab, para pemuda,
Kawin mahal. Emang pisang goreng modalnya kan enggak. Sewa gedung, apalagi antum pinginnya bintang 5 ya. Subhanallah, makanan kan ada Arabian food, ada local food, ada Eropa food. Teman kita banyak masalahnya. Gak mungkin kita 10 orang doang. Kan kesian istri kita yang perempuan, keluarganya kan. Ya, dari kita mungkin 50, dari keluarga istri yang datang undangan 1000 orang. Seperti itu. Nah, realitanya begitu gitu loh. Kan nego kan, yang kesian kan keluarga istri. Yang banyak mengeluarkan fulus, bukan begitu? Kita memang cukup, 100 juta cukup ya. Oh jangan dong kata abahnya. Kasih dong. Nah, makanya anak itu ngomong dong sama calon suami lu. Bilangin, bintang 5 gak cukup tuh 100 juta. Minta berapa bah? Minimal 500 deh. Kalau antum mampu, gak apa-apa kalau mampu. Kalau gak mampu, ya cari wanita yang lain kan seperti itu. Nah. Iya, Ustadz materialistis kata ada jamaah. Loh kalau antum gak ada fulus jangan kawin, makruh, benar gak? Makruh kalau kawin gak ada fulus, kesian anak istrinya. Dan dia dosa, ya kan dosa. Makanya Rasul mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Wahai para pemuda yang punya ba'ah, menikahlah. Ba'ah itu kemampuan apa? Biologis apa lahiriah? Nafkah lahiriah? Fulus namanya ba'ah itu, lahiriah. Kalau biologis sih, ana yakin antum punya semuanya. Seperti itu. Makanya ujung-ujungnya nggak punya ba'ah disuruh apa sama Nabi? Puasa. Ustaz, ana pengen nikah. Sudah kerja? Belum. Ini lagi ikhtiar Ustaz. Ya udah nanti aja. Nggak kuat Ustaz. Puasa. Bukan begitu? Puasa. Puasa apa Ustaz? 3 hari tiap bulan. Masih nonjol Ustaz. Senin Kemis. Masih nggak bisa. Puasa Nabi Daud alaihissalam. Iya kan disuruh untuk puasa. Ya, itu kewajiban kita sebagai laki. Ala kulihal, antum tadi dapat warisan 5M. 2M udah beli rumah. Enak dong kalau sudah punya rumah. Istri kita tinggal masuk doang nih. Jadi kita nggak nebeng sama mertua dan nggak nebeng sama sama umi kita atau sama saudara kita. Enak, bebas kita. Ya. Kemudian sisanya untuk tahun depan nih 2024 itu tinggal tersisa 2M. Tersisa 2M. Wajib zakatnya antum itu dari 5M apa 2M? 2M. Kenapa 2M doang? Yang 3M-nya udah habis tadi. Jelas ya? Seperti itu. Nah, ini 44 Hijriah ya. Benar? Nanti wajib zakatnya kapan? 45 Hijriah. Seperti itu. Biasa kan kita Ramadan ketemu Ramadan biasanya. Meskipun tidak mutlak seperti itu. Jadi syaratnya 2, nisab dan haul. Nisab dan haul. Kemudian zakat itu li asnafin maksusah, untuk golongan yang khusus. Siapa mereka? 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60. Golongan fuqara, orang-orang fakir, kemudian golongan orang-orang miskin, kemudian golongan amil zakat, petugas zakat. Petugas zakat ini yang diangkat oleh hukumah ya, oleh pemerintah, oleh presiden, oleh menteri, oleh gubernur, oleh wali kota, bupati. Nah kalau saya misalnya, ibu bapak berzakat enggak? Berzakat Ustaz, ayo kumpulkan dong. Saya termasuk amil zakat enggak? Tidak, meskipun secara bahasa iya, tapi secara istilah syar'i tidak. Saya enggak diangkat oleh hukumah. Enggak boleh kan ustadz-ustadz kan demen tuh ada yang ngumpulin zakat kan setiap Ramadan, telepon sana, telepon sini, bukan begitu? Atau tuh ustadz dititipkan zakat. Apakah dia petugas zakat? Tidak. Dia nggak boleh main potong-potong tuh ya dari uang yang dititipkan itu. Kecuali kalau dia memang mustahik, dia fakir, dia miskin, lain cerita deh. Nah, kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu bisa dari kalangan kaum muslimin, bisa juga dari kalangan kafirin. Kemudian yang kelima, wa fi riqab, budak atau hamba sahaya. Ya.
Kemudian yang keenam adalah yang terlilit hutang, al-gharimin, terlilit hutang, aset nggak ada, ya, uang di tabungan kagak ada, itu terlilit hutang namanya. Hutangnya banyak, aset nggak punya, uang juga nggak punya, uang kontan nggak ada. Dia boleh menerima zakat kalau terlilit hutang. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah itu bisa khusus seperti para mujahidin yang berperang di jalan Allah, bisa juga umum. Ya, membangun pesantren, tahfidz Quran, kemudian rumah sakit untuk duafa, ya, sekolahan untuk duafa misalnya, atau misalnya ibu-ibu kita kan As-Sakinah ini alhamdulillah dia punya anak asuh ada sekitar ya 5.000 orang. Ibu itu biayanya dari mana? Dari uang zakat yang tahunan itu. Oh Masya Allah. Jadi uang zakat dikelola untuk membiayai anak-anak yang tidak sanggup untuk membayar SPP, untuk kebutuhan hari-hari ketika dia sekolah tersebut. Alhamdulillah Majelis Ta'lim As-Sakinah ini sudah menyekolahkan sampai S3 Bu ya? Apa belum sama sekali? Belum ya, nanti dicoba ya, dipikirkan. Jangan kita cuma begini-gini doang aja, kajian aja tiap pekan. Kita harus ada yang lebih tiap tahun itu ya. Nah paling tidak dengan kita membuat seperti itu nanti. Supaya kajian ini tetap abadi hatta kita meninggal dunia. Sehingga itu sebagai amal soleh kita betul-betul ketika nanti kita berada di padang mahsyar. Siap ibu-ibu ya, begitu ya. Jangan begini-begini doang. Ini sudah 25 tahun begini aja. Tanpa ada perkembangan yang signifikan ya, seperti itu. Harus ada perkembangan seperti itu. Tayyib. Nah itu kecuali untuk masjid tidak boleh. Saat Anda ada uang zakat bangun masjid boleh enggak? Enggak boleh. Karena harta zakat itu adalah kotorannya manusia. Makanya Allah tidak menerima ya sesuatu yang kotor dari manusia tersebut. Terutama untuk membangun masjid. Innallaha tayyib la yaqbal illa tayyiban. Nah kemudian yang terakhir adalah Ibnus Sabil. Orang-orang yang musafir yang kehabisan harta itu dipuji itu para pengungsi ya yang terusir dari negerinya yang dia tidak bisa pulang lagi maka boleh uang zakat untuk kita berikan kepada mereka. Jelas ya? Jadi gampang kan zakat? Zakat itu mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus ya dengan syarat yang khusus dan untuk golongan yang khusus. Baik, yang terakhir, yang keempat, watasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ada berapa ayat tentang puasa Ramadan di dalam Al-Quran? Ayo adik-adik yang sudah hafal Al-Quran. Ada berapa ayat tentang puasa Ramadan? Hah? Cuma 5. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183 sampai ayat 187. Dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kewajiban puasa Ramadan itu ada pada ayat 185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Naam. Puasa yang wajib berpuasa Ramadan. Ya. Puasa Ramadan ini termasuk arkanul Islam. Termasuk rukun Islam. Subhanallah ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW bertanya tentang satu amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, fa'alaika bis-shaum, hendaknya engkau berpuasa. Tidak ada amalan yang sebanding seperti ibadah siam atau ibadah puasa tersebut. Menunjukkan ibadah puasa luar biasa. Ya, luar biasa. Dan kalau hitungan untuk pahala, kita nih beramal. Cuma niatan dalam hati dapat berapa? Berapa Bu? 1. Padahal kita belum amalkan. Insya Allah nanti mau sedekah deh. Baru niatan doang. Tapi belum dijalankan atau tidak jadi dia bersedekah tapi ada niatan tadi dapat berapa? 1. Tapi kalau dia amalkan dapat berapa? Paling sedikit 10. Paling sedikit berapa?
10. Kalau misalnya berlipat gandanya sampai berapa? 700. Semua ibadah begitu. Ibu niatan datang ke masjid untuk salat duha. Sambil menunggu ustadz ya, yang ngisi kajian. Qadarullah ustadz sudah datang, sudah ngisi kajian. Ibu lupa untuk melaksanakan salat duha. Tapi berhubung sudah ada niatan, ada pahalanya enggak? Ada, 1. Tapi kalau misalnya salat duhanya dikerjakan, pahalanya berapa? 10 paling sedikit. Tinggal dilipat gandakan menjadi berapa? 700 ya. Kata Nabi, kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi ya, disebutkan kullu amal ibnu Adam yudha'ab al-hasanatu asu amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Ya, kata Nabi SAW, hadis dari Abu Hurairah, setiap amalan manusia itu dilipat gandakan. Satu kebaikan 10 paling sedikit pahalanya. Sampai 700 kali lipat. Kecuali satu ibadah yang pahalanya itu lebih daripada 700. Apa itu? Apa Bu? Apa Bapak? Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, aku sendiri yang membalasnya. Kalau Allah yang membalasnya lebih besar dari 700 tadi itu. Makanya kalau kita di tanah suci itu rajin-rajin ibadah. Terutama sholat. 700 sudah didapatkan, jelaskan. Kita sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000 sholat. Bayangkan berapa nilai pahala kita. Bayangkan lagi kita berjamaah sholatnya lagi. Berapa kali lipat? Ini enggak. Ibu-ibu lagi nih. Ya, bukannya rajin ke masjid. Malah tawafnya itu di mana? Di pasar. Nah ini muskilah kan seperti itu. Jadi kesempatan buat kita. Bapak-bapak juga. Pastikan kita salatnya di masjid. Masjidil Haram ya kan. Kalau kita berada di tanah suci. Pahalanya jelas 10 paling sedikit. Dilipat gandakan sampai 700. Kalau kita di tanah haram lebih lagi dilipat gandakan. Kalau kita berada di bulan suci nih. Bulan apa nih? Rajab. Bulan suci kan? Bulan haram. Kan ada 4 tuh, surah At-Taubah dan surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36. Inna iddati syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Jalla wa ala ada 12 bulan. Allah menetapkan 12 bulan tersebut pada saat Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 4 bulan dari 12 bulan tersebut bulan apa? Bulan haram atau bulan suci. Disebutkan dalam hadis Abi Bakrah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. Apa saja 3 bulan berurutan, ibu-ibu? Dzulqa'dah bulan yang ke-11, Dzulhijjah bulan yang ke-12, Muharram bulan yang pertama, bulan yang terpisah, bulan Rajab bulan yang ke-7. Nah, kita nih beda pahalanya. 700, 10 kali 700. Kita salat duha tapi di bulan suci seperti bulan Rajab, itu pahalanya lebih lagi. Jelas ya? Tidak ada amalan khusus di bulan Rajab ini, tidak ada. Tapi amalan-amalan hari-hari yang kita kerjakan kayak salat duha, tahajud, witir, puasa juga ada, sedekah juga. Kalau kita kerjakan di bulan yang suci termasuk di bulan Rajab, maka insya Allah pahalanya akan dilebihkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Jelas ya? Tayyib. Itu berkaitan tentang ibadah siam yang pahalanya sangat luar biasa ya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang ibadah siam tersebut. Bahkan dalam 1 pintu dari 8 pintu surga, ada salah satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Yang dimana orang yang berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, kalau masuk ke surga, masuknya lewat pintu tersebut. Nama pintunya apa? Ar-Rayyan. Hadis sahih. Hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1896 dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1027. Naam. Tayyib. Belum lagi puasa-puasa sunnah. Allahu Akbar, luar biasa ya, berkaitan dengan fadilah dan keutamaannya. Kalau puasa sunnah saja
itu luar biasa pahalanya, apalagi puasa Ramadannya, tentu lebih luar biasa lagi pahalanya. Dan jaminan paling utamanya adalah surga, ya. Dengan dikuatkan dengan berbagai macam dalil, salah satunya hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, sudah 1,5 jam penyampaian materi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Monggo. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang dipakai, kalau emas yang dipakai juga ada zakatnya Pak. Kena zakat juga, itu pendapat yang rajih meskipun khilaf di kalangan para ulama. Iya, kena zakat. Yang dipakai pakaian iya. Kalau yang berkaitan dengan mobil yang antum pakai iya. Itu baru ada zakatnya kalau dijual. Tapi kalau emas, perak yang dipakai oleh ibu-ibu itu terkena wajib zakat. Jelas ya, kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Oke. Tidak. Masing-masing. Masing-masing. Berarti antum belum wajib zakat. Iya. Tidak boleh. Tapi kalau antum ingin mengeluarkan, ya itu afdoliyah saja. Tapi secara aslinya, hukumnya tidak seperti itu. Emas sendiri, rupiah sendiri. Misalnya deh, antum punya dolar, antum punya rupiah, antum punya rial. Itu masing-masing. Enggak bisa antum campur adukan supaya antum terkena wajib zakat. Enggak. Jadi rial sendiri, dolar sendiri, rupiah sendiri. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Fisabilillah masuknya. Dengan catatan yang dibantu itu para duafa, bukan orang kaya. Betul, boleh. Masuknya apa? Fisabilillah. Masuknya fisabilillah. Boleh. 6. Afwan. Ada yang lain? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Anta kadzalik. Zakat apa? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran terkena zakat enggak Pak? Oke. Kalau profesional farmer juga antum masih di Indonesia kan? Berarti yang terkena zakat berkaitan dengan tanaman apa? Padi. Tapi kalau sayur mayur, kol, bawang, apalagi daun bawang, itu terkenanya apa nanti zakatnya? Perdagangan. Iya. Jelas Pak? Ya, nanti kalau antum sudah profesional farmer untuk petani padi, antum boleh itu. Zakatnya berapa? Ya. Kalau misalnya antum memang profesional farmer itu mengelolanya mengeluarkan biaya, berarti zakatnya cuma 5%. Tapi kalau iseng 10%. Wallahu a'lam. Maksud iseng itu enggak mengeluarkan biaya sama sekali. Kalau toh mengeluarkan ala kadarnya. Wallahu a'lam. Afwan. Ada yang lain Bapak-bapak? Ya Pak. Waalaikumsalam. Berapa? Berapa tabungan antum? 70 juta terkena wajib zakat enggak? Tidak. Oke. Enggak, belum. Antum bulan ini baru 70 juta kan? Nanti bulan Juni ternyata tambah tuh. Jadi 80 juta. Antum mulai menghitung haulnya bulan Januari apa bulan Agustus? Agustus kan baru ada yang 80 juta tadi nisabnya itu di bulan apa? Agustus. Jadi Agustus tahun depan masih ada nisabnya itu tadi atau lebih baru antum keluarkan zakatnya. Jelas Pak? Nah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Jika usaha
Ya. Jika usaha apa nih Bu? Apakah ada zakatnya? Usahanya usaha apa ini? Siapa yang tanya nih ya? Kertasnya merah lagi. Jika usaha apa nih Bu? Oh kontrakan. Nah, tulisannya bagus banget. Jika usaha kontrakan, apakah ada zakatnya? Ada kalau sampai nisab dan haul. Sampai enggak Bu? Sebulan berapa Bu? 500.000. Sebulan berapa? 15 juta. Terkena zakat enggak? Enggak. Ibu hitung setahun, ya dapat Ustaz, bisa nabung sih paling 50 juta Ustaz. Ada tambahan lain enggak Bu? Enggak ada, cuma 50 juta udah. Berarti terkena zakat enggak? Tidak. Tapi kontrakannya di kota nih. Kena tuh ya kan? Bisa nabung antum sampai 200 juta. Terkena zakat enggak? Terkena zakat. Makanya kontrakan itu terkena zakat kalau sekiranya sampai nisab dan haul. Afwan Ustaz, di Ahmad mau ini langsung Ustaz. Silakan. Ya. Pak Ustadz, nyambung yang tadi kalau saya usaha galon, itu kan nggak sampai 50 juta, itu hitungannya gimana Pak Ustadz? Perlu dizakatin juga nggak? Berapa tadi nisabnya Bu kita sekarang ini? 76,500.000 rupiah. Ya. Usaha Ibu sampai berapa tadi? Cuma Setahun ya? setahunnya berapa dapatnya? Enggak. 50 juta. Berarti kena enggak Bu? Enggak kena Bu, untungnya juga seberapa. Kan seperti itu. Enggak kena. Di total dulu ya Pak Ustadz sampai setahun, kalau enggak sampai. Enggak, juga bisa di total. Kita lihat sampai 1 tahun. Ternyata kalau kita total pun dengan pengeluaran berapa, kemudian biaya-biaya yang lainnya berapa, ternyata Ibu hitung pun sisanya itu sisa yang murni ya dari hasil tadi itu cuma 30 juta misalnya. Terkena wajib zakat enggak Bu? Enggak. Tidak. Kecuali kalau misalnya ternyata Ibu di mana-mana nih bisnis galon tadi itu ya. Sampai setahunnya itu Ibu mendapatkan keuntungan sampai 1 M misalnya. Wajib zakat enggak Bu? Wajib. Mudah-mudahan Bu. Ya, kita nggak tahu mungkin Ibu satu Jakarta punya tempat untuk penjualan galon tadi itu. Insya Allah hasilnya kan seperti itulah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kembali kepada syarat utamanya yaitu apa? 2 syarat tadi? Nisab dan haul. Wallahu a'lam. Ini apa ini? Jazakumullah khair. Wa iya. Ustadz, apa nih? Kalau emas 800 gram disimpan, apakah kena zakat? Kena enggak? Kena lah 800. Nisabnya berapa? 85. Oke, diperkirakan 800 gram berapa tuh? Berapa duit? 800 juta, anggaplah 800 juta misalnya. Atau anggap 1 M deh, 800 juta 1 M. 1 M, 2,5%-nya berapa? 25 juta dikeluarkan zakatnya. Tayyib. Ustadz, kalau kita jual berlian untuk keperluan anak sekolah, apakah hasil penjualannya wajib zakat? Pertanyaannya, jual berlian itu sampai nisab enggak? Berlian yang murah berapa Bu? 50 juta lah. Yang Bapak pakai itu, taksiran saya tuh paling 20 juta tuh Pak. Yang Ibu pakai paling 50 juta. Ternyata Ibu jualnya kan banyak nih berliannya. Sampai 5. Berarti terkena nisab dong. Tapi ada satu yang enggak kena. Yaitu apa? Haul. Ibu jual berlian 5 gelang. 5 cincin misalnya. Nilainya berapa Bu kemarin jual? Ada 1 M Ustadz. Cuma itu saya jual langsung saya bayarkan buat kuliahnya anak. Berapa habis Bu kuliahnya anak? 700 juta Ustadz. Bahkan ada tambahan yang lain. Kira-kira ya tinggal sisa sih sampai 100 juta doang. Nah 100 juta ini masih ada nggak tahun depannya Bu? Aduh kayaknya sih habis Ustadz. Buat anak shopping aja udah habis ini. Nah berarti terkena zakat nggak? Yang dia jual tadi? Nggak kena. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Nah. Saya seperti ini supaya ibu jelas paham Bu ya. Karena kalau serius ibu nggak paham. Saya.
Ustadz, apakah sebelum berdoa pada saat sujud kita harus memuji Allah, membaca salawat Nabi juga? Kita memuji Allah enggak waktu sujud? Memuji subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Nah, tapi kalau langsung doa, yang praktek Nabi apa? Langsung doa. Sedangkan hukum memuji Allahu Jalla wa Ala itu memang diharuskan. Bersalawat Nabi sebelum kita meminta kepada Allah itu anjuran. Tapi kalau waktu sujud atau sebelum salam yang dianjurkan apa? Langsung berdoanya, langsung meminta kepada Allahu Jalla wa Ala. Wallahu alam bissawab. Tapi kalau kita berdoanya itu di luar daripada ibadat salat, sunnahnya itu memuji Allahu Jalla wa Ala, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian setelah itu baru memohon, meminta kepada Allahu Jalla wa Ala. Baik berkaitan tentang dunia kita ataupun tentang akhirat kita, kemudian nanti ditutup lagi dengan bersalawat kepada Nabi dan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Tinggal 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Silakan Ibu. Tinggal 5 menit. Ya Pak. Ada. Kalau sampai nisab dan haul. Teman-teman kita kan banyak tuh. Yang jadi ini jadi itu. Pengiriman barang. Iya kan? Profesi kan? Antum maaf dokter. Antum ustadz profesi sekarang. Bagaimanapun ustadz lebih tajir kadang. Benar enggak? Bukan saya, yang lain yang isi di sini juga. Antum bisa lihat dari mobilnya dia. Oh itu hadiah, enggak juga. Kita ke rumahnya ada 4, enggak mungkin dong hadiah 4. Kalau untuk dakwah paling 1 doang ya kan? Seperti itu. Berarti ustadz tajir juga kan? Meskipun dia mengatakan ya fisabilillah, tapi kan dia menerima. Ketika hartanya itu sampai pada hitungan nisab dan haul, maka dia terkena wajib zakat. Terkena wajib zakat. Ya, apa? Pilot. Ya kan juga profesi. Terkena wajib zakat jika tabungannya itu sampai nisab dan haul. Ya. Anggota parlemen. Profesi juga kan? Terkena wajib zakat itu. Termasuk ya pejabat-pejabat itu terkena wajib zakat juga. Dia kan diupah, digaji, ya kan? Yang dimana kalau misalnya dihitung-hitung dalam setahun itu sampai pada hitungan nisab dan pastinya haul juga sampai. Terkena wajib zakat seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi profesi juga terkena kehitungan wajib zakat juga. Dari hartanya tadi, apa yang dia punya harta tadi itu. Ya, mata uang yang dia miliki. Belum lagi emasnya. Belum lagi peraknya, ya kan? Seperti itu. Belum lagi bisnisnya dia. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk. Kita nggak bicara masalah sahamnya ya. Kalau halal, bismillah. Nah, tapi ketika saham antum sudah sampai nisab dan haul, antum bisnisnya itu, maka terkena wajib apa? Zakat. Yang penting itu kategorinya, nisab, haul. Nisab, haul. Terkena wajib zakat. Wallahu a'lam bissawab. Ya Pak. Dua-duanya boleh. Dua-duanya sunnah. Antum tinggal pilih yang mana aja. Yang mudah antum. Mau 2-2 boleh. Mau 4-4 boleh. Untuk witir 3 rakaat sekali salam boleh. 3 rakaat 2 kali salam juga boleh. Enaknya antum aja yang mana? Afwan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.